Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, kali ini kita masuk episode khusus lagi, episode khusus yang kedua. Sekarang saya sudah mempunyai tampilan di CX Design seperti ini ya. Jadi kita akan bikin lengan robot, pergerakan lengan robot saja. Terus kita memanfaatkan tombol untuk menahan kondisi dan ada counter di sini. Terus ini buat ngerannya. Nah, gambarannya seperti apa? Kita ke jalan. Nah, kita coba run dulu. Tekan run. Ini jika berjalan seperti ini. Nah, ini lengannya bergerak ya. Dari gerak dasar dari atas ke bawah, titik bawah kembali ke atas. Nah, ini counting satu siklus ya, bikin satu siklus dari atas ke bawah kembali ke atas, kurang satu dan di reset. Nah, untuk tahan fungsinya ketika nahan posisi ini kita tahan, ya tekan terus ya, itu nahan posisi. Ketika kita lepas dia akan meneruskan. Kita tahan lagi, kemudian nahan posisi, kita lepas, dia jalan kembali. Nah, ya gimana sih cara bikinnya ya, dari tampilan sampai nanti programnya, programnya seperti apa? Nah, ikuti mulai dari sekarang. Oke, kita lihat dulu di bagian program ya. Program yang saya pakai di sini, saya bikin program sederhana saja, cuman buat tampilan yang ya biar menarik aja ya. Bagi saya kita menggunakan set, terus conditional jump. Nah, ini materi di episode 7, terus set di episode 2 gitu kan. Terus ini ada shift, terus ini ada buat kondisi ya. Nah, ini kita akan belajar di episode setelah episode khusus sekarang. Kemudian ada counter di episode 5. Nah, kemudian ada reset, itu satu paket dengan set di atas. Terus ini ada ya kondisi-kondisi yang nantinya akan kita pelajari. Dan terakhir adalah jump end. Oke, kita baca dulu programnya ya, yang kita bikin ya. Ini teman-teman bisa copy aja programnya ini kalau nanti ya bikin sekedar bikin tampilan-tampilan yang menarik lah ya buat di CX Designer, sehingga nanti ya paling nggak memperlihatkan hasil karya. Nah, ini kita sistem sederhana aja. Yang pertama kita ada tombol run yang nantinya kita akan buat run ya, run objeknya. Kita akan masukkan ke set, terus di work area 0.00, terus yang nahan adalah 0.01, tombol 0.01 IO, masuk ke conditional jump ya. Kalau yang belum tahu conditional jump itu seperti apa, tonton di episode 7 di belajar PLC Omron, nanti akan ada penjelasan bagaimana sistem kerjanya conditional jump ini. Terus kemudian work area 0.00 dia akan nyala ya di sini ya, ketika set dia akan nyala. Nah, di sini ini akan membaca kondisi. Jadi yang dibaca adalah output ya, ini kita datanya ya. Jadi sama dengan nanti membandingkan data di Word atau di channel 100 itu nilainya 0 atau enggak gitu. Kalau nilainya sama dengan 0, dia akan mengirimkan sinyal di work area 0.01 ini masuk ke shift register. Jadi nilainya nanti shift register akan 1. Kemudian di sini kita pakai clocknya bawaannya dari Omron untuk nanti menggeser datanya per 1 detik. Nah, ini P_1S itu dia clocknya per 1 detik. Nah, terus kemudian untuk shift registernya starting wordnya di 100, channel 100, end wordnya juga di channel 100. Kemudian nanti kita pakai point resetnya di 100.07. Jadi bikin 6 gerakan, 8 gerakan, nanti terus reset di 0.07. Kemudian di sini 0.07 ketika aktif nanti buat mengaktifkan, karena pergeseran data ya, datanya nanti geser sampai di 07 nanti ngirim sinyal ke counter, terus dia akan reset ya, ngereset karena di sini nanti nyala otomatis registernya juga ngereset kembali ke 0 lagi. Terus ini counter 0-nya
buat reset ya. Kalau udah 3 nanti dia akan reset counternya dan juga akan nge-reset work area 0.00 sehingga nanti perlu di run kembali. Terus di sini work area 0.00 membandingkan data jikalau ini word atau channel 100 ya. Nah, bukan word tapi channel 100. Channel 100 nilainya adalah 0, maka nanti sinyalnya nilainya lebih kecil dibandingkan 0 ya, atau ya 0 lebih besar. Nah, dari data yang di sini maka dia akan menyalakan 101. Jadi di channelnya apakah lebih besar daripada 0, kalau lebih besar dari 0 dia nanti nyala. Ini kenapa nyala ya, ini buat tampilan aja sih, nanti membuat menarik tampilannya aja biar lebih tahu nanti konsepnya seperti apa. Kita nanti akan habis ini kita buka CX Designer-nya. Kemudian di sini penutupnya untuk jamnya, karena tadi kita pakai conditional jamnya di jam numbernya 0, maka ditutup dengan jam N-nya di jam number 0. T2 ya untuk programnya. Nah, silakan nanti di copy samakan persis, boleh, mau dibuat variasi juga boleh. Lanjut ke CX Designer-nya. Nah, di CX Designer-nya di sini kita mau ke ini dulu ya, yang kita tampilkan jalan running LED-nya. Di sini kita runningnya dari, kita tambahkan lagi juga bisa ya. Kita rapikan dulu. Oke. Runningnya dari ini, dari 100.00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 nya buat reset. Tuh, ini tahan, kita pakai 0.01 ya. Di sini untuk ini aja label aja, ini label. Terus ini ya tadi runnya di 0.01 IO. Saya lihat ya di sini areanya, jadi IO ini juga sama, ini juga di IO. Nah, karena tadi itu kita juga untuk di outputannya langsung di shift registernya juga 100 ya, langsung ke IO juga 100 watt. Itu terus. Nah, untuk tampilan ini jalannya itu juga sama. Kalau bisa dilihat ini itu tumpuk-tumpukan ya gambarnya ya. Jadi ini ada banyak gambarnya sebetulnya. Kita lihatnya dari sini aja biar kita rapikan dulu. Oke. Kalau ini counter aja. Ini nanti dia alamatnya ini counter, wordnya pakai, karena kita pakai counternya 0 ya 0. Nanti ambil di sini, ini pakainya display text di sini, display number ya. Nanti tinggal dibentuk di sini, bisa di apply gitu. Terus yang ini tumbuh-tumbuhan ya, ini ada beberapa, ada 7 condition ya. Nah, ini yang kondisi yang tadi 100.01 ya. Kenapa buat 101? Buat nahan gambar ini aja sih, buat kondisi gambarnya itu ketika offset nya dia seperti ini. Nah, ketika yang on kan nanti pakai shift register, geser-geser, dia akan aktif. Kalau mati ya dia nggak akan muncul. Nah, nanti hasilnya kayak gimana kita akan langsung play aja lah. Oke, tinggal tuh tes. Ini pastikan gambarnya dibikin sama aja, nanti alamat-alamatnya disesuaikan aja dari ini. Udah jalan tesnya, kita restart dulu karena kita tambah tuh tes lagi sebentar. Dan ini dia counternya, ini buat nahan, pakai nahannya berarti pakai ini tadi conditional jam. Nah, ini yang clocknya ya, clocknya dia berkedip tiap 1 detik, jadi pergeserannya lengannya itu per 1 detik.
Kita tekan run, dia akan geser. Ini geser per 1 detik ya. Nanti ini kan. Oke, itu menarik bukan? Jadi kita bisa banyak berekspresi dengan pemrograman kita dikombinasikan dengan CX Designer, jadi bikin tampilan-tampilan yang interaktif ya, dari program yang sudah kita pelajari. Jadi kita udah pelajaran di episode-episode sebelumnya adalah set, kita gunakan juga, terus ada conditional jump. Selain interlock, ada conditional jump yang bisa kita gunakan sebagai alternatif, sebagai tombol tahan ya. Jadi ketika ngeran dia akan nahan posisi dengan gerak nahan posisi. Nah ini tuh, jadi memang kalau kita belajar program tuh harus nyoba-nyoba, jadi berimajinasi dengan ya ininya teman-teman mau bikin rancangan industri seperti apa gitu kan, untuk ya minimal kita udah pernah nyoba dan tahu nanti ada apa-apa aja yang berubah. Kalau misalkan di sini nih pergeseran data, walaupun yang kita geser itu per bitnya ya, nyala per bitnya, tapi data yang terbaca di sini ada data desimal yang nilainya itu bisa kita baca nih, nilainya kan naik ya, naiknya terlihat acak tapi sebenarnya berpola ini, karena pergeseran bit itu tadi kalau dibentuk desimal ya menjadi data yang sedemikian tuh. Terus ini ada nanti ya kita bentuk-bentuk program yang lain. Nah setelah episode khusus ini nanti kita akan belajar terkait dengan shift register atau perpindahan data dan sedikit banyak mengenal data, karena ya kalau kita belajar pemrograman untuk tahap-tahap selanjutnya ya kita harus tahu terkait dengan penggunaan data itu buat nanti kita masalah pengembangan gitu. Salah satunya kalau kita mau mengembangkan untuk bikin tampilan-tampilan yang menarik, interaktif gitu kan, ataupun nanti kita bikin sistem yang lebih advance ya atau lebih besar lagi, pasti penggunaan data itu juga penting biar kita tidak semuanya penggunaannya areanya di I/O semua, karena I/O juga terbatas. Makanya nanti kita belajarnya juga ada beberapa data yang bisa kita pakai, kayak misalkan beberapa kali kita udah pakai work area, kemudian nanti kita juga pakai mungkin di area yang lainnya juga, dan fungsinya nanti menyesuaikan dari penggunaan yang kita gunakan di episode selanjutnya gitu. Mungkin ini sebagai pengantar di episode selanjutnya. Di episode khusus juga kita sudah kenalan ada beberapa program penggunaan shift dan move. Nah itu nanti kita juga akan lanjutkan setelah episode khusus di kali ini. Mungkin itu saja untuk hari ini. Salam suka-suka elektronika. Terima kasih banyak.